Sebagai penulis, kemungkinan besar kamu adalah pencinta buku. Mungkin juga pada masa kecilmu ada buku yang kamu sukai dan menjadi bagian dari hidupmu. Melalui buku yang akan kamu tulis sekarang, kamu membantu anak-anak generasi baru untuk menemukan buku dan karakter favorit mereka. Di mana mungkin suatu hari karaktermu akan menjadi sahabat di hati mereka. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi partner di Indonesia, Room to Read telah mengembangkan lebih dari 200 judul buku cerita anak tingkat pemula dalam bahasa Indonesia. Buku-buku ini telah menjadi bagian dari hidup para pembaca pemula, menciptakan pengalaman manis bagi mereka. Melalui rangkaian lokakarya pengembangan buku, Room to Read telah berbagi petunjuk, pedoman, dan sesi praktik bagi para penulis dan ilustrator untuk mengembangkan buku cerita anak dan buku berbabak yang sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aku tahu apa itu buku cerita anak, tapi apa sih buku cerita berbabak? Buku berbabak adalah buku cerita untuk pembaca pemula yang memiliki ilustrasi seperti buku cerita bergambar, tetapi juga dibagi ke dalam segmen-segmen yang disebut bab. Dan mengapa anak-anak membutuhkan buku berbabak? Dengan membaca buku berbabak yang relevan dalam bahasa lokal, anak-anak terbantu untuk menjadi pembaca mandiri. Keren! Buku berbabak jenis apa saja yang sudah dikembangkan oleh Room to Read? Beragam buku yang didasarkan pada kurikulum pemerintah, cerita rakyat tradisional, tema-tema inklusif, keluarga, pertemanan, dan masih banyak lagi. Jadi, buku berbabak membantu anak mengembangkan kemampuan membacanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah kedatangan Kak Sofi, salah satu editor buku cerita berbabak. Halo Kak! Halo semua! Ya, seperti halnya buku cerita bergambar, buku berbabak menggunakan ilustrasi untuk membantu mengisahkan cerita. Dan setiap bab pendek dalam satu buku menceritakan satu bagian cerita yang mudah dipahami. Ilustrasi dan segmen cerita yang pendek membuat cerita yang panjang menjadi lebih mudah diatur oleh para pembaca pemula. Bagaimana bab dalam buku membantu anak-anak meningkatkan kemampuan membacanya? Setiap bab adalah satu bagian pendek dari sebuah cerita besar. Setelah membaca setiap bab, seorang anak bisa mengambil jeda untuk mencerna apapun yang terjadi di bab tersebut. Oh, jadi Abdulnya naik ke atas pohon? Iya, dan harimaunya goyangin pohon supaya Abdulnya turun. Dan menyelesaikan setiap bab bisa memberikan perasaan menyenangkan akan sebuah pencapaian, bahkan rasa percaya diri untuk melanjutkan membaca. Bentar, aku bingung ceritanya gimana. Istirahat dulu aja, nanti bisa lanjut lagi bacanya. Ingatkan bagian mana yang bingungnya. Ingat, di bab 3 ini. Oke, kita bisa makan dulu, lalu lanjut baca. Siapa tahu nanti lebih fokus. Oke. Selain adanya segmen, apa yang membuat buku berbabak berbeda dari buku cerita bergambar untuk pembaca pemula? Untuk pertanyaan ini, kebetulan kita sudah kedatangan Kak Naomi, penulis buku berbabak Room to Read berjudul Murai Bintik. Halo Kak, apa sih yang membedakan buku berbabak dan buku cerita bergambar? Antara picture book dan chapter books ya. Kalau picture book, buku picture book itu di mana ceritanya itu terdiri dari teks dan gambar yang saling erat berkaitan. Jadi secara visual, gambar-gambar di dalam picture book itu juga memegang peranan penting dalam penyajian cerita. Sedangkan kalau chapter books itu biasanya untuk anak yang sudah lebih besar lagi, pembaca untuk yang sedikit lebih besar daripada pembaca picture book, itu hanya sekedar gambar, bisa hanya sekedar ilustrasi gitu, atau bahkan sangat sedikit gitu ya untuk mendukung teks, tidak seperti di picture book, dan terutama terdiri dari bagian-bagian yang kita sebut bab. Itu sih perbedaan utama ya.
Di Indonesia, Room to Read telah mengembangkan kedua tipe buku berbabak, yang berkelanjutan maupun seri mini yang bertautan. Kumpulan cerita mini terhubung melalui konsep atau tema yang sama, seperti halnya antologi. Misalnya, kita bisa menggabungkan cerita tentang pertemanan, petualangan, dan sains. Billy dan Solly adalah salah satu contoh buku berbabak dengan cerita-cerita pendek yang bertautan. Setiap bab menceritakan satu episode tentang kehidupan dua kakak beradik yang mengalami pengalaman menyenangkan dan menantang bersama-sama. Di setiap bab, pembaca semakin mengenal tokoh Billy dan Solly, bagaimana mereka menyayangi satu sama lain. Tema seperti hubungan kasih sayang antara kakak beradik itulah yang menyatukan setiap babnya. Mari kita cari tahu apa yang setiap bab cerita berkelanjutan perlu lakukan. Pada awal-awal bab, kita bisa bertemu karakter-karakter yang menginginkan sesuatu. Pembaca menemukan apa yang mereka mau dan mengapa. Memasuki bab-bab tengah, saat karakter kita mencoba mendapatkan apa yang mereka inginkan, masalah, ketegangan, dan konflik meningkat. Karakter kita akan mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi apakah mereka akan berhasil? Jawabannya akan muncul di bab terakhir atau sebelum terakhir tentang bagaimana karakter menemukan solusi dan mendapatkan apa yang mereka inginkan sejak awal. Baiklah, setiap chapter harus memiliki beginning, middle, dan end. Lalu, gimana cara membuat sebuah bab menarik? Setiap bab harus dibuka dengan sesuatu yang memikat perhatian pembaca. Misalnya, dalam buku berbabak Noken Berta, bab pertama dimulai dengan pertanyaan, apa itu benda yang bergerak di dalam Noken Berta? Bab keduanya dimulai dengan sebuah masalah. Berta datang terlambat ke sekolah ketika murid-murid yang lain sedang belajar. Dia mengambil pensilnya, tapi tidak, di dalam nokennya dia tidak memiliki pensil, hanya ada ubi bakar. Bagian pembuka dari setiap bab ini menarik perhatian pembaca dan membawanya untuk lanjut membaca. Setelah bagian pembuka menarik perhatian pembaca, masalah-masalah yang terjadi menjaga pembaca agar terus membuka halaman. Jadi di setiap bab harus ada sesuatu yang tidak terduga. Misalnya, latar suasana baru atau konflik dan tantangan yang semakin intens. Bagaimana kita mengakhiri sebuah bab? Setiap bab berakhir ketika ada pergantian, seperti misalnya perubahan lokasi dan waktu, atau masalah kecil sudah diselesaikan, atau muncul pertanyaan cerita baru. Membuat bab baru membantu pembaca memulai langkah baru dalam menyelesaikan masalah utama cerita. Kak Sofi, selama menjadi editor, apa sih kesulitan yang biasa penulis temui saat nulis buku cerita berbabak? Bagi penulis Room to Read yang terbiasa, membuat cerita bergambar sepanjang 32 halaman. Begitu bukunya diperpanjang hingga 48 halaman, dengan pembagian bab-bab terpisah, sudah deh mereka kerepotan. Buku cerita berbabak bukanlah soal cerita yang lebih panjang saja, melainkan harus memiliki konsep, alur, pengembangan emosi, dan konflik yang lebih kompleks. Kedua, karena ini masih cerita bergambar, tetap ingat, ilustrasi juga mempunyai peran dalam mengisahkan cerita. Jangan berkutat dengan teks yang sebenarnya bisa dijelaskan melalui ilustrasi. Kak Naomi, apa yang perlu dilakukan calon penulis buku cerita berbabak untuk meningkatkan konten tulisannya? Banyak membaca saja, khususnya buku cerita bergambar yang didesain memiliki bab. Kita bisa mempelajari perbedaan antara buku cerita bergambar biasa dan novel, dan menganalisa bagaimana buku berbabak menjembatani kedua jenis buku tersebut. Kalau ingin menulis cerita berbabak yang berlanjut, bisa tulis cerita petualangan dari awal sampai akhir yang dibagi ke dalam rentetan bab, yang masing-masingnya berisi petualangan tersendiri. Kalau ingin menulis kumpulan cerita pendek, bisa mulai dengan cerita kehidupan sehari-hari tentang 2 atau lebih karakter yang fokus pada satu konsep,
seperti pertemanan, kehidupan di sekolah, atau hobi. Menarik banget. Aku jadi gak sabar untuk menulis buku cerita berbabak. Sebelum mulai menulis, kita pamitan dulu dengan Kak Sofi dan Kak Naomi. Bye-bye, sampai jumpa lagi.